Senin pagi, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional LRT Jabodebek rute Duku Atas Cibubur dan Duku Atas Bekasi. Peresmian ini dilakukan di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur yang turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI Jakarta, hingga komunitas milenial sebagai tamu undangan. Dalam peresmian ini, Presiden menyinggung DKI Jakarta yang selalu masuk 10 besar kota termacet di dunia. Dengan beroperasinya LRT Jabodebek, Jokowi berharap masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum, sehingga bisa mengurangi polusi udara. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Dengan beroperasinya LRT Jabodebek, masyarakat dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per 1 km dan Rp700 untuk kilometer selanjutnya. Sementara itu, LRT Jabodebek nantinya akan beroperasi dari pukul 5 pagi hingga setengah 12 malam. Dari Jakarta, Rafika Sibarani, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Dalam sidang putusan kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan vonis mati Ferdi Sambo dan mengubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan berencana. Berdasarkan salinan putusan yang dipublikasikan di situs Mahkamah Agung, Hakim mempertimbangkan pengabdian Ferdi Sambo selama 30 tahun sebagai anggota Polri. Mantan Kadif Propam Polri ini dinilai berjasa kepada negara dengan ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air. Selain itu, Sambo juga dinilai secara tegas mengakui kesalahannya. Adapun perkara ini diadili Majelis Hakim yang dipimpin Suhadi dengan hakim anggota Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dua hakim diantaranya yakni Jupriyadi dan Desnayeti mempunyai pendapat berbeda dan menilai Sambo layak dihukum mati. Ferdi Sambo kini telah dijebloskan ke Lapas Salemba, Jakarta. Sambo bersama istri dan 3 bawahannya terbukti membunuh ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat secara berencana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang wanita peserta acara Rembuk Kemerdekaan Relawan di Medan, Sumatera Utara ini terpaksa diamankan pasukan pengamanan presiden. Ibu rumah tangga ini memaksa ingin bertemu Presiden Joko Widodo, namun langsung ditarik menepi ke pinggir gedung. Wanita ini sempat berteriak meminta tolong untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ia melemparkan sandalnya ke arah Presiden Jokowi dan langsung diamankan pasukan pengamanan presiden. Diketahui wanita ini bernama Roida Boru Tampubolon yang merupakan pelapor atau korban atas kasus surat kematian palsu namun tidak jelas penanganan penyidikannya. Acara Rembuk Kemerdekaan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang menyapa ribuan warga di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut di Jalan Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Jenazah korban Imam Mashkur saat ini sudah dimakamkan di Aceh.
Korban merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Mansur dan Fauzia. Korban ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat pada Kamis 24 Agustus 2023. Tidak lama pelaku yang diduga anggota Pas Pampres berpangkat Praka ditangkap dan kini ditahan di Pomdam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan akan terus mengawal kasus ini. Bila terbukti bersalah, pelaku diancam dengan hukuman mati. TNI akan memecat pelaku dari posisinya sebagai Pas Pampres berpangkat Praka. Penganiayaan diketahui setelah korban menelpon keluarga untuk dikirimkan uang sebesar 50 juta rupiah pada 12 Agustus 2023. Korban mengaku uang puluhan juta tersebut akan diserahkan kepada penculik. Pelaku mengancam akan membunuh korban bila permintaan tidak dipenuhi. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan. Setelah telepon tersebut, korban menghilang selama 13 hari dan ditemukan tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Latvia memupus harapan Prancis untuk lolos ke ronde kedua dengan kemenangan tipis pada laga kedua grup H FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena, Jakarta. Prancis sebenarnya nyaris unggul sepanjang hampir 38 menit dipimpin Evan Fournier yang menyelesaikan laga ini dengan 27 poin. Akan tetapi Latvia melesat berkat penampilan gemilang dari Artur Zagars yang menjadi top skor Latvia dengan 22 poin. Salah satu poin yang dicetak Zagars yaitu lewat lemparan bebas krusial untuk membawa Latvia unggul 2 poin pada 10 detik terakhir. Prancis mencoba untuk memastikan kemenangan pada detik terakhir laga, akan tetapi tembakan 3 angka Sylvain Francisco tidak masuk dan Prancis kalah 86-88. It is the biggest win in Latvian basketball history since 1935, and yeah, incredible feeling having this many fans in the building, coming from Latvia, making the long trip, and getting a win like this against one of the top teams in the world, and feeling like we're playing at home. Tawuran terjadi di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Minggu siang. 2 kelompok massa saling serang menggunakan kayu dan batu. Tim patroli presisi dibantu personil tim Buser Polres Depok serta Sabara Polsek Sukmajaya mengendalikan massa dengan cara menggiring ke arah yang berbeda. Diduga aksi kedua massa ini dipicu persoalan penarikan paksa unit sepeda motor milik warga sehingga terjadi kesalahpahaman. Setelah dimediasi, keduanya pun bersedia menyelesaikan masalah tersebut di kantor Polres Depok. Ya, setelah saya melihat dan mendengar kedua belah pihak, ini kayaknya masalah motor yang ditarik dari salah satu orang itu ditarik oleh pihak mereka. Nah, inilah akhirnya salah satu ormas yang motornya ditarik itu ada konsentrasi, ya, akan membuat perhitungan dan mungkin sedikit ada kesalahpahaman. Hingga kini pihak kepolisian telah mengendalikan situasi. Kedua kelompok massa telah berangsur meninggalkan lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam.
Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Keributan terjadi antara dua kelompok warga yang berebut lahan parkir di kawasan wisata Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Kedua kubu mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Buntut keributan, salah satu pihak memblokir pintu masuk kawasan wisata dengan batu cadas, hingga mengakibatkan pengunjung tidak bisa masuk ke tempat wisata. Pemblokiran jalan ini pun sudah berlangsung selama 3 hari. Penutupan jalan yang kemudian memicu protes dari para pedagang yang mengalami kerugian karena kehilangan pelanggan. Ada truk bawa batu banyak, kan kalau ditutup itu nggak bisa jualan di pantai, Pak. Jadi keinginan Ibu seperti apa coba Bu? Keinginan Ibu harus dibuka. Kalau nggak dibuka, masyarakat di sini mau demo. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi sempat meminta sopir truk muatan batu untuk pergi. Namun sang sopir malah melarikan diri. Agar tidak terjadi kericuhan susulan, aparat kepolisian menurunkan belasan personel untuk berjaga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jenazah Muhammad Rizky, bocah 10 tahun ini, dievakuasi tim gabungan Basarnas Pos Melabuh dari Pantai Pasilok Aron, Aceh Barat, Aceh, Minggu siang. Rizky ditemukan dalam kondisi tak bernyawa 700 meter dari bibir pantai. Sebelumnya Rizky tergulung ombak saat mandi bersama teman-temannya pada Sabtu sore. Isak tangis keluarga pun pecah saat menyaksikan proses evakuasi korban. Bisa saya perkirakan itu 700 meter dari tenda LKP. Saat ditemukan korban, mohon maaf, terlentang dengan status ND dan tidak ada lecet di badan korban. Jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Masyarakat digegerkan dengan penemuan mayat janin bayi laki-laki. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan, tepatnya di muara saluran pembuangan limbah di apartemen Vida View, Jalan Topas Raya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mayat bayi pertama kali ditemukan salah seorang petugas kebersihan yang saat itu hendak membersihkan sampah di muara saluran limbah apartemen dan tiba-tiba melihat benda mencurigakan mengapung di atas air. Setelah diperiksa, ternyata sesosok mayat janin bayi lengkap dengan tali pusar. Dugaan sementara, bayi malang ini merupakan hasil hubungan gelap sehingga sengaja digugurkan orang tuanya sendiri. Setibanya kita di lokasi, tadi ditemukan, kita mendapat dan dipertemukan dengan seseorang dari petugas sampah atau kebersihan saluran tempat pembuangan limbah. Saat itu kita melaksanakan kegiatan di sana, tindakan kepolisian kita mengamankan TKP dan juga melihat janin tersebut, dan janin itu telah dibawa oleh pihak forensik kedokteran. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad janin bayi dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel untuk selanjutnya dilakukan otopsi guna mengungkap siapa orang tua yang tega membuang mayat anaknya sendiri. Unit Reskrim Polres Panakukang juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas kebersihan dan pengelola apartemen. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Seorang pria di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara memanjat menara masjid dan mengancam untuk mengakhiri hidupnya. Warga yang melihat berupaya menolong pria ini dengan menghubungi tim SAR gabungan. Petugas berusaha untuk membujuk agar pria tersebut segera turun dari menara. Namun, usaha petugas membujuk pria itu sia-sia. Ia tetap mengancam untuk melompat. Tanpa menunggu lama, petugas akhirnya memanjat menara dan mengikat kaki pria itu agar bisa diselamatkan. Korban akhirnya bisa diturunkan setelah 2 jam proses penyelamatan. Diduga, korban depresi hingga berniat untuk mengakhiri hidup.
Saya berkoordinasi langsung dengan kantor SAR Kendari dan langsung diperintahkan oleh Kepala Kantor SAR Kendari untuk turun di lokasi untuk melaksanakan evakuasi. Kami tiba di lokasi bersama Polsek Kalkuna beserta anggota langsung melaksanakan evakuasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan ke Dinas Sosial setempat untuk bimbingan konseling dan pemulihan mental. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 1 bulan menjadi target operasi, seorang ibu rumah tangga ditangkap tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di rumah kontrakannya. Polisi mendapati 1 paket kecil narkoba jenis sabu, timbangan digital, dan puluhan plastik membungkus. Penangkapan tersangka dilakukan usai polisi mengamankan 2 pengguna narkoba di daerah Kuranji. Tersangka yang tengah hamil 7 bulan mengaku menjadi bandar narkoba untuk melanjutkan bisnis haram suaminya yang kini tengah dipenjara. Bersama barang bukti, tersangka dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Ini sudah ditargetkan di lapangan lebih kurang 1 bulan belakangan. Ini dugaan sementara jaringan mana? Ini masih jaringan dalam Kota Padang, masih untuk pengembangan masih dalam tahap pengembangan untuk yang di atas. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 jungto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial detik-detik penjamret yang menggasak tas pesepeda di kawasan Jalan Sudirman, Palembang akhirnya dibekuk. Unit Pidum TK Polrestabes Palembang berhasil menangkap pelaku yang nekat mengambil tas pesepeda yang tengah berolahraga. Pelaku sebelumnya sempat kabur ke Jakarta. Namun ketika polisi mencium kepulangan pelaku ke Palembang, dengan sigap petugas menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Kalidoni. Pelaku yang hendak melarikan diri saat penangkapan membuat polisi menembak kakinya. Saya ulangi, namun adanya tas pinggang yang digunakan dilakukan perampasan secara paksa, pengambilan secara paksa, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian tas pinggang maupun beserta isinya. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti handphone, uang dan motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku yang merupakan residivis jamret ini kembali dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Api melalap gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat sejak Sabtu 19 Agustus lalu.
Area yang terbakar mencapai 19 hektar atau hampir 80% dari luas keseluruhan TPA Sarimukti. 1 unit alat berat juga ikut ludes dilalap si jago merah. Petugas terus berjuang memadamkan api yang sulit dipadamkan. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat puntung rokok yang dibuang di area TPA, ditambah adanya gas metan dari tumpukan sampah. Api sempat padam namun kembali membesar. Diduga hal ini terjadi akibat banyaknya material sampah yang mudah terbakar. Embusan angin kencang ditambah musim kemarau panjang di mana cuaca sangat panas. Imbas kebakaran ini, TPA Sarimukti ditutup sementara dan mengakibatkan truk-truk pengangkut sampah mengantre di sekitar TPA. Selain itu, ratusan warga yang tinggal di sekitar TPA terjangkit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Saya menghimbau pertama di musim kemarau yang susah hujan ini, warga, aparat bersiaga berhati-hati terhadap potensi kekeringan yang menimbulkan kebakaran. 2, untuk Dinas Pemadam Kebakaran juga ini adalah saatnya juga bersiaga setiap hari karena kemungkinan kebakaran ruang luar ini mungkin sedang mengemuka. Banyak yang terdampak, terbagi 2. Terdampak tidak bisa bekerja karena mengandalkan ekonomi Sarimukti. Kemudian ada warga yang tetap bisa bekerja, hanya kesehatannya terdampak. Ada 200-an tadi terdaftar jadi pasien mayoritas ISPA. Selain itu, akibat kebakaran yang sudah berlangsung 7 hari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menetapkan Bandung Raya darurat sampah. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi diminta mengelola sampah secara mandiri. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa pekan terakhir, dokter dan perawat di RSUD Tangerang Selatan, Banten disibukkan dengan jumlah pasien yang membludak. Sebagian besar diantaranya didiagnosa penyakit yang sama, yakni infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Mereka mengalami gejala serupa seperti demam, batuk, dan pilek. Menurut data Dinas Kesehatan setempat, lebih dari 29.000 warga Tangerang Selatan terjangkit ISPA. Sampai saat ini yang berkunjung ke fasilitas kesehatan kami ringan sampai sedang ya, dan itu lebih ke cenderung kalau orang melihatnya ya batuk pilek gitu ya, tetapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan berikutnya yaitu dikategorikannya adalah infeksi saluran pernapasan akut. Sementara itu, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara hidup di tengah kepungan polusi batubara. Meski aktivitas bongkar muat batubara milik PT Karya Cipta Nusantara telah di-stop, namun debu batubara sesekali masih singgah. Balita dan anak-anak seolah telah akrab dengan penyakit ISPA. Tak sedikit pula warga yang menderita gatal-gatal. Saya pikir kita tidak hanya bicara satu jenis usaha bongkar muat saja di sana. Saat ini KCN misalnya sudah dicabut, tapi ada beberapa yang lainnya yang belum diketahui oleh warga. Hingga saat ini debu batubara terus masih dihirup oleh warga. Jadi bayangkan ini banyak sekali. Jadi warga tidak bisa satu persatu, yang dibutuhkan adalah ketegasan pemerintah. Ketika ada pelanggaran atas undang-undang lingkungan hidup, bahkan ada pidana lingkungan, harus ditindak. Jangan dibiarkan dan pastikan warga itu bisa menghirup udara sehat, warga mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan 14 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo menyebut penyebab polusi udara di Jabodetabek diantaranya akibat kemarau panjang dan aktivitas industri berbasis batubara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait
Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menghentikan kegiatan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi salah satu sumber polusi. Di antaranya yang berlokasi di Jakarta dan Karawang, Jawa Barat. Limbah-limbah yang kami melihat kena cukup luas, kalau ada angin dia akan terbang, ya, akan menimbulkan pencemaran debu. Ya, karena kan jadi persoalan saat ini yang menjadi concern publik itu adalah partikel PM 2,5-nya. Ya, kenapa orang semuanya concern gitu, karena tentu nanti punya dampak-dampak ya, dari lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Jadi kami fokus ada pada kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran PM 2,5 ini. Tapi kalau kami dalam pengawasan menemukan pelanggaran lain, tentu kan kami lakukan. Polusi udara bukan masalah sepele dan bisa memicu perubahan iklim dengan dampak mengerikan. Pemerintah harus bergerak cepat merealisasikan langkah-langkah penanganan polusi. Di sisi lain, masyarakat dan para pelaku usaha harus memahami cara berkontribusi menyelamatkan lingkungan. Salah satunya bisa dimulai dengan beralih menggunakan transportasi umum dan transisi energi yang lebih bersih serta ramah lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga Desa Paseh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah berdesakan berebut untuk berlomba-lomba mendapatkan gunungan umbi dan sayuran. Warga percaya mendapatkan hasil gunungan akan membawa keberkahan. Sebelum diperebutkan, warga mengarak gunungan dan ratusan tumpeng sambil melantunkan sholawat. Warga berdoa kemakmuran panen depan agar lebih meningkat. Ungkapan kebahagiaan juga dilakukan warga dengan pementasan tari 100 anak. Itu menunjukkan bahwa kemakmuran yang diperebutkan oleh masyarakat Desa Paseh dan tentunya itu hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah desa agar di kemudian hari akan menjadi bermanfaat. Ya, kalau mayoritas di sini warganya sebagai apa, Pak? Petani. Petani ya, dan tadi hasil bumi yang melimpah gitu ya, Pak? Betul. Kirap desa dan tradisi rebut gunungan ini sengaja digelar selain untuk menyambut ulang tahun 1 abad desa dan memeriahkan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus ungkapan rasa syukur petani akan melimpahnya hasil panen. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pawai budaya yang dimeriahkan oleh 1.000 peserta masih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Pawai budaya dimulai dari Perpustakaan Nasional dan berakhir di Kemenko PMK. Kegiatan ini diikuti oleh 1.000 peserta pawai yang mengenakan baju kebaya dan berbagai baju adat daerah. Bagaimana sih antusiasmenya Pak untuk mengikuti pawai hari ini? Luar biasa. Ini juga dari Ponorogo, juga ada masyarakat Ponorogo yang ada di Jakarta. Jadi Pawargo namanya. Ini menampilkan ada 10 dadak wera dengan grup reok dan ini akan ke Kemenko PMK untuk mempunyai semangat agar reok ini. Pawai digelar untuk mendukung reok Ponorogo menjadi warisan budaya tak benda UNESCO yang sudah diusulkan sejak tahun 2022. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk
Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Warga Ogan Ilir mulai krisis air bersih. Tidak kebagian pindang, warga kecewa. Bebek Mandarin si cantik berharga fantastis. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Selasa 29 Agustus 2023. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, warga di Kabupaten Ogan Ilir mulai mengalami krisis air bersih. Bahkan saat ini untuk keperluan mandi, cuci dan kakus atau MCK, warga menggunakan air tidak layak. Kini warga di Kabupaten Ogan Ilir, salah satunya di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, krisis air bersih. Bahkan warga terpaksa harus memanfaatkan air kubangan sungai yang ada di dekat pemukiman untuk keperluan mandi, mencuci dan kakus. Semua kebutuhan untuk MCK dipenuhi dari air sungai yang sudah tidak layak karena airnya juga sudah jelek, tidak jernih dan berwarna kekuningan. Sedangkan untuk memasak dan minum, warga terpaksa membeli air galon. Terkadang dalam satu hari mereka harus membeli 2-3 air galon untuk kebutuhan masak dan minum, bahkan lebih dengan harga Rp5.000 per galonnya. Mirisnya lagi, warga menimba air sungai kemudian didiamkan dulu selama 2 hari, baru setelah itu digunakan agar tidak gatal di kulit. Kalau air air parit ini kering, jadi ibu mandi di mana? Cari di Bado banyak. Atap sana. Kalau PDAM tidak kati bro? Kati, tidak kati. Bantuan air bersih kati juga. Untuk apa nih? Oh, untuk mandi, nyuci. Mandi ini bayarin dong. Layak tak? Nek, air ini untuk mandi cuci. Berbau tak? Tidak. Jahat kan? Jahat deh. Untuk kelancaran air di desa kami. Jadi untuk sementara ini warga masih tetap mengambil air sungai ya? Siap, masih mengambil air sungai yang keadaannya semakin apa tuh? Semakin kotor sekarang. Karena ada imbas dari El Nino. Masyarakat berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih agar kebutuhan air terpenuhi dengan baik demi terjaganya kesehatan masyarakat. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus melanda Ogan Komering Ilir. Hingga saat ini sudah tercatat 373 hektar lahan ludes terbakar. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus melanda dan terjadi. Hampir setiap hari ada lahan gambut yang terbakar. Dari data Manggala Agni, hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir mencapai 373 hektar. Satgas pemadaman pun meningkatkan upaya penanganan bahaya karhutla, apalagi puncak prediksi kemarau akan terjadi di bulan September ini. Dengan demikian, potensi kebakaran hutan dan lahan akan semakin besar. Luasan karhutla akan semakin bertambah jika tidak ditangani secara serius. Luasan lahan yang bakar yang kami tangani, saat ini estimasi kami sekitar 373 hektar. Kita melakukan patroli rutin, di mana kita punya satu pondok kerja yang berada di Desa Riding untuk mengcover kecamatan yang terdekat. Kemudian kita melaksanakan kegiatan patroli mandiri hingga saat ini sudah 32.
Masyarakat diminta untuk melaporkan segera jika mengetahui terjadi adanya karhutlah di sekitar tempat tinggal mereka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitra di iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Sungai Rengit dan Tanjung Lago yang tergabung dalam kelompok tani menggelar aksi di kantor PT Swadaya Indo Plasma. Warga menuntut agar membatalkan adendum perjanjian tambahan tahun 2011 tentang pembagian hasil plasma karena sangat merugikan warga. Ratusan warga masyarakat menuntut hak plasma seluas 3.500 hektar dari 1.600 kartu keluarga yang dibuat oleh Ketua Koperasi Indo Plasma Bersaudara IPB. Masyarakat mengaku hanya diberikan janji oleh perusahaan. Jika tidak memberikan tanggapan, warga akan melakukan aksi pengambilan alih lahan plasma. Bahkan akan memetik buah sawit sendiri dan mengelola lahan plasma sendiri tanpa melibatkan perusahaan. Penandatanganan perjanjian 2011 tidak mendapat persetujuan dari koperasi karena isi perjanjian dianggap sangat merugikan petani plasma dalam pembagian hasil. Masyarakat meminta perhitungan bagi hasil dikembalikan berdasarkan MOU tahun 2007. Ini untuk aksi awal, karena setelah ini ketika tidak ada respon dari pihak PT SIP, kami akan menggelar aksi yang lebih banyak lagi. Mungkin kita ajak seluruh petani plasma dan juga mengajak seluruh masyarakat di desa sekitar untuk bergabung aksi di pemerintah Provinsi Sulawesi. Hari ini nanti kita diberi waktu selama 15 September Pak ya, untuk menjawab dari tuntutan pihak petani pada hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan sampaikan ke pihak top manajemen untuk dibicarakan lebih lanjut dan dapat diputuskan. Bila perusahaan tidak memberikan keputusan dalam waktu dekat ini, warga akan kembali melakukan aksi, termasuk aksi besar di kantor pemerintah Sumatera Selatan. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi tidak kebagian pindang, warga kecewa. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Pemirsa, tidak mendapatkan pindang yang dijanjikan panitia, warga Muara Enim kecewa dengan panitia penyelenggara. Pemecahan rekor muri 8.000 porsi pindang. Pelaksanaan pemecahan rekor muri berupa 8.000 porsi pindang yang dilaksanakan Plaza Gor Muara Enim menjadi puncak acara perayaan HUT Republik Indonesia ke-78. Namun hal ini bukan saja membuahkan satu kebanggaan, tapi juga menyisakan kecewaan warga yang hadir. Warga yang datang dengan membawa kupon yang sudah dibagikan sebelumnya ternyata tidak kebagian pindang yang sudah disiapkan panitia. Mereka datang beramai-ramai ke kantor penukaran, namun tidak mendapatkan satupun porsi pindang. Padahal kupon dan pindang yang disiapkan jumlahnya tidak berbeda. Selain tidak dapat menukarkan kupon, warga juga tidak diberi kejelasan oleh pihak panitia. Padahal banyak warga yang datang pada ingin menukarkan kupon dengan harapan membawa pulang pindang yang disiapkan panitia. Dapat dari mana kuponnya, Bu? Kemana? Dari sekolahan. Oh, dari sekolahan. Tapi rupanya habis. Sampai sini habis. Berapa kok, Bu? Berapa kok dapat kupon, Bu? Dua. Tapi ternyata sampai sini habis, Bu. Habis. Ya? Kalau Bu kira-kira kecewa dah, Bu, dengan kondisi ini? Ya kecewa lah, Pak. Ya, 2 tempat. Kalau katanya? Kata lagi habis. Padahal kupon ada ya? Ada. Dah kata aku ambil lah kuponnya, ambil lah. Percuma weh kan. Habis minyak kami ngarek sini. Burung gawe kami. Burung gawe. Dari mana kita? Oh, dari Tungkal, dari Dusun Merine, Merelawai. Jadi kecewanya kami. Kita dapat dari mana Kak kuponnya, Kak? Oh, dari instansi kami. Oh. Dari RT ada kan. Tapi dari dibagi ke rupanya enggak kate ya? Iya kate. Ah, kecewa kan. Sementara itu PLT Bupati Muara Enim Usmarwi Kaffa mengatakan tidak mungkin terjadi kekurangan pindang karena panitia melebihkan jumlah porsi pindang yang akan dibagikan. Dari tadi ada beberapa juga yang tidak kedapatan, Pak. Dari 8.000 kupon yang dibagikan oleh pihak panitia itu, Pak. Oh iya, itu, Pak? saya kira tadi saya dengar semuanya dapat karena berlebih itu. Bahkan muri tadi bilang 8.100 katanya. Bahkan itu saya tengok tadi masih banyak yang bertumpuk kan. Saya pikir main-main mungkin itu kawan-kawan tadi. Ya biasalah kita panas dan lain sebagainya ya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ribuan relawan buruh sahabat Ganjar di Palembang menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Relawan buruh sahabat Ganjar menargetkan suara kemenangan Ganjar mencapai 70% di Sumatera Selatan. Ribuan buruh berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan antusias mendatangi lokasi deklarasi relawan buruh sahabat Ganjar yang berlokasi di Barum, Rambang Semesta, Jalan Mayor Rusdan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Ribuan buruh yang memenuhi ruangan deklarasi tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai presiden pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Deklarasi tersebut sekaligus dilakukan pelantikan struktur kepengurusan relawan buruh sahabat Ganjar di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menjadi provinsi ke-6 dilakukannya deklarasi relawan buruh sahabat Ganjar. Ya, pertama Pak Ganjar punya progres yang luar biasa. Ya, punya integritas yang luar biasa. Punya program kerja jelas. Dan satu hal yang kawan-kawan patut catat, ketika Pak Ganjar di demo oleh ribuan buruh maupun mahasiswa, beliau bisa berani menemukan langsung pada kawan-kawan yang aksi pada saat itu, dan itu tidak dimiliki oleh pemimpin siapapun. Seorang relawan buruh Ganjar, kami sudah bergerak, dan setelah kami deklarasi hari ini, kami akan roadshow juga ke kabupaten kota untuk mensosialisasikan agar Ganjar dengan harapan kita untuk dapat jadi presiden. Target kita di Sumatera Selatan minimal 70% untuk Ganjar. Ganjar Pranowo secara virtual menyapa ribuan buruh dan memberikan dukungan semangat untuk terus bergerak ke tengah masyarakat.
Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Andi Asmara menggelar program aksi nyata Drag Race dan Drag Back Championship 2023 di Kabupaten Musirawas. Antisipasi agar tidak terjadi balap liar dan kebut-kebutan di jalan raya yang merugikan masyarakat melintas, Andi Asmara yang sering disapa AA, Bacalek DPR RI dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, menggelar program aksi nyata Drag Race dan Drag Back Championship 2023 untuk para pecinta motor serta mobil yang berkecepatan tinggi agar dapat menyalurkan hobi dan bakat mereka. Kegiatan ini diselenggarakan di Jalan Agropolitan Sport Center Muara Beliti, Kabupaten Musirawas hari Sabtu dan Minggu kemarin dan berjalan sukses. Kegiatan event championship perlombaan drag race dan drag back di Kabupaten Musirawas selama 2 hari merupakan satu kegiatan perlombaan tahap pertama yang diadakan dalam aksi nyata Andi Asmara. Selain ajang pertandingan yang diikuti 350 peserta untuk drag back dan drag back, 207 peserta untuk drag race dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung anak-anak muda dalam bidang otomotif. Harapan kedepannya ya satu, itu masyarakat yang biasa melakukan kebut-kebutan di jalan, mereka akan mengurangi. Kita siapkan tempat, siapkan arena pacu, siapkan panggung untuk mereka. Nah, itu nanti tentunya kita akan upayakan kita kepada setiap pemerintah daerah yang selama ini dipusingkan, ya kan, di mana tempat kan ada yang namanya geng-geng yang kebut-kebutan seperti itu, sehingga merepotkan para petugas kan. Kita lihat kan di TV kan. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Bebek Mandarin si cantik berharga fantastis. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, pemerintah Kota Prabu Muli mengadakan pawai budaya karnaval yang diikuti oleh sekolah-sekolah di Prabu Muli dari SMP, SMA, SMK, MAN, dan umum. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di acara Karnaval Ulang Tahun Kota Prabu Muli ke-22, sekaligus memeriahkan HUT RI Republik Indonesia ke-78. Bagaimana kemeriahan Karnaval di Kota Prabu Muli ini? Berikut liputannya. Keseruan pawai dapat dilihat dari lapangan Ria Jaya, Komplek Perumahan Pertamina, sampai Taman Kota Prabu Jaya. 16.500 peserta pawai budaya mengenakan berbagai macam pakaian hingga terlihat unik dan menarik. Son Suwardi, peserta pawai karnaval Kota Prabu Muli, mengatakan bahwa karnaval ini perayaan HUT RI ke-78 dalam bentuk cinta tanah air mereka. Karnaval ini adalah bentuk dari cinta kita kepada tanah air. Dengan karnaval ini kita menunjukkan bahwa kita sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Motivasi SMK untuk mengikuti karnaval ini, SMK Negeri 1 Prabu Muli setiap tahun antusias untuk melaksanakan kegiatan ini, untuk memeriahkan kegiatan ini. Setiap tahun SMK Negeri 1 Prabu Muli ikut merayakan kegiatan ini secara luar biasa. Pawai ini sebagai perkenalan pada masyarakat Kota Prabu Muli tentang kebudayaan di Indonesia agar tetap lestari. Pelaksanaan karnaval budaya ini sangat positif untuk mengenalkan kepada warga atau masyarakat khususnya Kota Prabu Muli bagaimana budaya Indonesia keseluruhan, terutama budaya Kota Prabu Muli. Pertanyaan keduanya, apa harapan terlaksananya kegiatan ini? Dari Prabu Muli, tim liputan iNews melaporkan. Layaknya lukisan hidup, seorang pemuda asal Palembang tertarik dan mulai menekuni budidaya bebek Mandarin karena kecantikan dan corak warna yang begitu indah. Untuk range harganya pun begitu fantastis, tembus di angka 15 juta ke atas. Nama bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi perburuan para pecinta hewan hias karena bentuk kecantikan serta corak yang begitu indah hingga menyerupai lukisan hidup. Akan tetapi keberadaan unggas air yang berasal dari negara Cina ini mulai mengalami kelangkaan. Penyebabnya karena sulitnya sistem produksi yang hanya bertelur 1 tahun sekali, yakni di bulan Juni hingga Desember, tepatnya saat musim dingin tiba. Dan untuk jumlah telurnya tidak lebih dari 12 butir dengan masa pengeraman lebih kurang 30 hari. Tingkat penetasan pun tidak 100%. M. Ardiansa, warga Jalan Inspektur Marzuki, Pak Jo, ujung kota Palembang, mengatakan dirinya mulai menekuni budidaya bebek Mandarin ini mulai 1 tahun belakangan. Ia terpesona akan keindahan hewan mungil satu ini. Untuk pembudidayaannya tidak terlalu rumit, kita hanya mempersiapkan kandang yang langsung menyatu dengan kolam, karena habitat bebek satu ini lebih condong ke air. Sedangkan untuk pakannya, kita harus mempersiapkan jagung pecah, beras merah, serta pelet. Bisa juga ditambahkan jangkrik ataupun ulat Jerman. Bebek Mandarin ini keindahannya, kelebihannya itu di motif warna yang memiliki corak warna yang sangat cantik. Dan bebek Mandarin ini negara asalnya dari daratan Cina, dan bebek Mandarin ini berkembang biaknya di kisaran di bulan Juni sampai dengan Desember. Perawatan khususnya nggak ada yang terlalu ya, seperti pelihara ayam pada umumnya aja seperti itu. Untuk pakannya? Pakan jagung, beras merah, sama pur. Kita kasih pelet. Untuk anakan bebek Mandarin dijual di kisaran 6 jutaan rupiah per pasangnya, remaja 10 jutaan, dan untuk induk 15 juta ke atas per pasangnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.